Jalan provinsi di Labuan Deli rusak parah, puluhan warga protes. Pelaku spesialis pencurian rumah di Karo ditembak. Platform Kahamart.com siap jadi pasar online di Siantar. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, jalan provinsi di kawasan Labuan Deli, Sumatera Utara rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Puluhan warga menggelar aksi protes dengan menanam pohon pisang dan mandi di tengah jalan rusak. Aksi spontan yang dilakukan puluhan warga desa Helvetia memprotes jalan rusak ditandai dengan tanam pohon pisang dan mandi di tengah jalan berlubang di kawasan Jalan Veteran Kecamatan Labuhan Deli, Sumatera Utara. Selain melakukan orasi di tengah jalan, puluhan warga juga membawa berbagai poster bertuliskan kekesalan warga terhadap jalan provinsi yang rusak parah dibiarkan oleh pemerintah. Jalan rusak dan berlubang ini mencapai kedalaman 20 hingga 50 cm. Akibat aksi warga sepanjang hampir 3 km sampai depan pintu keluar masuk tol Medan menuju Binjai sempat membuat kemacetan parah. Kita lakukan aksi spontan Bang dari masyarakat karena memang merasa resah terhadap jalan kita ini. Mungkin karena memang ini jalan provinsi, kita berharap pihak dari dinas provinsi bisa menuntaskan jalan ini. Jangan sampai kawan, sahabat kami, keluarga kami jatuh dan mati di jalan ini. Karena kami yakin dan percaya mereka juga yang di sana tidak mau keluarganya juga jatuh dan mati di jalan ini. Setelah aspirasi diterima oleh Camat Labuhan Deli dan anggota DPRD Deli Serdang, warga akhirnya membubarkan diri. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, jalan nasional penghubung antara Kabupaten Deli Serdang Tanah Karo di kilometer 22 Kecamatan Pancur Batu terkikis longsor selebar 2 meter. Hal ini menyebabkan badan jalan menyempit dan hanya satu jalur yang bisa dilalui kendaraan. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengakibatkan badan jalan Jamin Ginting di kilometer 22 terkikis longsor selebar 2 meter. Material badan jalan atau aspal yang terkikis dan terbawa longsoran ke dalam jurang menyisakan satu jalur yang dapat dilalui secara bergantian, baik kendaraan yang berasal dari Karo menuju Kota Medan maupun sebaliknya. Di Jalan Nasional Jamin Ginting ini terdapat 3 titik badan jalan yang amblas terbawa longsor, yang terparah di kilometer 22. Untuk mengantisipasi kondisi yang semakin parah, Balai Jalan Nasional hari ini mulai melakukan perbaikan dengan membuat beton jeronjong yang diperkirakan akan rampung 2 atau 3 minggu ke depan. Ini longsor tebing, jurang ini longsor yang mengakibatkan terganggunya lalu lintas. Kita usahakan mungkin ini dalam waktu paling lama 2-3 minggu selesai. Jadi supaya masyarakat tidak terganggu lagi untuk lalu lintas Medan Lestari. Lokasi longsor kita ini ada sekarang 3 titik. Tahap pertama ini yang paling urgent, ini kita kerjakan dulu. Sementara itu, bagi kendaraan yang berasal dari Kota Medan atau Karo, pengendara dapat menggunakan jalur alternatif dari Kecamatan Namorambe atau Deli Tua. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya pemirsa, tim gabungan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan menyita 2 unit mesin judi tembak ikan dari bangunan berlantai 2 yang diduga dijadikan lokasi perjudian. Tim gabungan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan menyita 2 unit mesin judi tembak ikan dari bangunan berlantai 2 yang diduga dijadikan lokasi perjudian. Tak ada perlawanan dari pihak pengelola yang diduga milik oknum aparat keamanan tersebut saat petugas mendatangi gedung berlantai 2 di Jalan Rawe Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Meski berhasil menyita 2 mesin judi, petugas tidak menemukan pemilik lokasi judi serta para pengunjung. Kapolsek Medan Labuhan Kompol Edi Safari mengatakan,
Pihak kepolisian meminta kepada pengelola permainan ketangkasan tak memiliki izin yang ada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan untuk menghentikan kegiatannya. Segera ditutup dan tidak ada lagi buka kegiatan-kegiatan yang sifatnya ketangkasan yang tidak ada izin keramaian. Pak, ada berapa unit Pak yang diamankan? Jadi sementara untuk di lokasi ini ada 2 unit kita amankan untuk dibawa ke Polres. 2 mesin judi tembak ikan kini diamankan petugas di Mapolsek Medan Labuhan. Edi berharap kepada masyarakat untuk bersedia memberikan informasi keberadaan lokasi perjudian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Semutar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 6 tersangka spesialis pembobol rumah antar provinsi diringkus Polres Karo. Polisi melakukan tindakan tegas dan terukur kepada kedua kaki tersangka yang sempat menggasak rumah salah satu korban dan mengambil uang tunai senilai 258 juta rupiah. Satreskrim Polres Karo berhasil mengamankan 6 tersangka spesialis pembobol rumah antar provinsi dalam waktu kurang dari 5 jam. Penangkapan bermula dari laporan masyarakat terkait pembobolan rumah di wilayah 3 panah. Dalam pembobolan rumah tersebut, tersangka mengambil uang tunai 258 juta rupiah dan cincin emas seberat 7 mayam dari kamar korban. Dari laporan ini, polisi melakukan pengejaran dan mendapatkan hasil 6 tersangka beserta barang bukti 161 juta rupiah serta cincin emas dapat diselamatkan. Kepada 6 tersangka, polisi melakukan tindakan tegas terukur di kedua kaki tersangka karena hendak melawan petugas pada saat penangkapan. Mendapatkan informasi, korban melaporkan kepada kita pihak kepolisian, kemudian kita langsung bergerak meluncur ke TKP, melakukan penyelidikan. Alhamdulillah 3 jam kemudian salah satu pelaku berhasil ditangkap. Nah, jadi si pelaku ini ada di atas 6 orang melakukan kejahatan ini. Nah, yang satu sudah ditangkap di daerah Bandar Baru Deli Serdang. Kemudian kita melakukan juga pengejaran terhadap tersangka-tersangka yang lainnya. Nah, kita melakukan pengejaran sampai dapatnya di daerah Asahan, Kabupaten Asahan, Kecamatan Pulau Raja di Jalan Lintas Sumatera Utara. Di situ kita mendapatkan si tersangka lainnya. Kemudian sempat kita lakukan tindakan tegas terukur seperti apa? Ya benar, kita lakukan tindakan tegas dan terukur terhadap para tersangka karena berusaha melawan petugas dan melarikan diri. Kemudian kepada para tersangka kita persangkakan pasal apa nih? Pasal 363 pencurian dengan pemberatan. Polisi masih melakukan pengejaran kepada rekan pelaku yang merupakan eksekutor perampokan. Para tersangka dikenakan pasal 363 pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Bupati Batubara mengunjungi dan memberikan santunan kepada 3 WNI asal Jawa dan 18 imigran Rohingya yang akan diberangkatkan ke posko UNHCR Lok Sumawe, Aceh. Para WNI dan imigran tersebut telah dilakukan isolasi dan telah menjalani tes kesehatan. Bupati Batubara Zahir didampingi Kepala Dinas Perhubungan Batubara Jonis Marpaung mengunjungi 18 imigran Rohingya di gedung karantina COVID-19 Komplek SMK Negeri 50. Dalam kunjungan tersebut, Bupati memberikan santunan uang tunai kepada 3 WNI asal Jawa dan imigran Rohingya yang akan diberangkatkan ke posko UNHCR Lok Sumawe, Aceh melalui petugas imigrasi kelas 2 Tanjung Balai Asahan. Bupati Zahir mengatakan, 18 imigran Rohingya dan 3 WNI ini sebelumnya diamankan Polres Batubara saat hendak berangkat ke Malaysia melalui jalur ilegal. Ke-18 imigran dan 3 WNI ini telah dilakukan isolasi di gedung karantina COVID-19 dan telah menjalani tes kesehatan sesuai SOP. Adapun hal tersebut sebagai upaya memutus klaster baru penyebaran COVID-19.
Ini sudah kita karantina karena SOP dari Satgas Covid itu harus kita karantina dulu beberapa hari, 14 harian begitu. Nah, ketika sudah sudah steril, prosedurnya dia tidak ada gejala dan kita sudah lakukan tes ya. Saya pikir sudah dites ya. Sudah, Pak. Dites, ini sudah clear tidak Covid. Nah, ini dikembalikan melalui imigrasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya, Pak Gubernur Sumatera Utara berterima kasih kepada imigrasi, kepada kepolisian, kepada pemerintah Batubara karena sudah mengantisipasi. Inilah upaya-upaya pemerintah dalam mengantisipasi penularan COVID-19 ini. Siapapun yang masuk pasti kepala desa, kepala dusun, camat pasti lapor ya kepada gugus tugas. Ya, ini kan 18 imigran ini akan kita serah terimakan kembali ke pos UNHCR yang ada di Lok Sumawe di Aceh. Itu Bang. Nanti akan kita escort, kita lakukan pengawalan untuk supaya mereka ke-18 ini bisa sampai di tujuan dengan selamat lah, dengan tidak ada kendala. Mudah-mudahan didoakan kita juga supaya di dalam perjalanan tidak ada kendala nantinya. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, harga komoditas pertanian cabai di Tapanuli Selatan terus merosot seminggu belakangan ini. Hal ini dipengaruhi banyaknya petani yang memanen cabai serta masuknya cabai dari daerah lain. Saat ini di tingkat pedagang eceran harga cabai per kilogramnya hanya Rp30.000 dari yang sebelumnya mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Penurunan harga cabai di tingkat pengecer di daerah Tapanuli Selatan ini terjadi sejak seminggu terakhir. Minggu lalu, cabai produksi lokal mencapai Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Namun seiring waktu terjadi penurunan harga yang cukup drastis. Saat ini harga cabai lokal di tingkat pengecer di daerah Angkola Tapanuli Selatan berkisar antara Rp27.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Menurut para pedagang, penurunan harga cabai yang cukup drastis ini dipengaruhi banyaknya petani yang panen cabai serta masuknya cabai dari luar daerah Tapanuli Selatan. Pasaran harga cabai lokal menjadi turun drastis karena para pedagang lebih suka menjual cabai dari daerah lain yang harganya lebih murah. Para petani cabai berharap agar pasaran harga cabai lokal kembali normal ke kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Dengan harga cabai lokal seperti saat ini membuat petani cabai kewalahan menutupi ongkos produksi. Mahalnya obat-obatan pertanian di tingkat bawah menjadi momok yang menakutkan bagi para petani. Berapa harga cabainya hari, Bu? Hari ini aku tadi jual Rp30.000. Jadi kalau kemarin masih bisa jual 40, tadi udah 30. Yang kalau yang cabai dari Batak, yang cabai dari Prastagi itu ngecer orang itu harga ngecernya 40 ya? Iya, ngecer. Kenapa terjadi penurunan harga itu? Mungkin karena banyaknya cabai yang masuk, yang lagi panen dari kampung-kampung banyak gitu kan. Mungkin juga banyak masuk cabai dari luar. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, platform marketplace Kahamart.com, gagasan Hinca Panjaitan anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat, siap menjadi pasar online di Kota Pematang Siantar. Platform marketplace ini bertujuan sebagai pasar penghubung antara kadar binaan Hinca dengan konsumen. Anggota DPR RI Komisi 3 Hinca Panjaitan pada 23 Januari resmi meluncurkan platform marketplace Kahamart.com di Pasar Horas Pematang Siantar. Platform marketplace ini digagas oleh Hinca Panjaitan sejak tahun 2020 lalu, bertujuan sebagai pasar penghubung antara kader binaan Kedan Hinca dengan konsumen. Tahun lalu, Kedan Hinca telah melakukan pelatihan kepada para ibu untuk menjahit dan membuat kerajinan tangan. Dengan harapan Pasar Horas dapat menjadi etalase penjual untuk menampilkan hasilnya, termasuk di Kahamart.com.
sehingga dapat dinikmati secara fisik maupun online, karena di platform marketplace ini semua kebutuhan konsumen dapat disediakan. Kota Pematang Siantar menjadi salah satu kota pertama peluncuran Kahamart.com karena berada di lokasi yang sangat strategis dan memiliki pasar tradisional yang cukup besar putaran perekonomiannya. Platform marketplace ini rencananya akan didedikasikan secara terbuka untuk ketahanan pangan di Indonesia, khususnya para petani dan pelaku UMKM. Teman-teman sekalian, Kahamart ini adalah sebuah gagasan untuk menjembatani kepentingan masyarakat bawah agar hasil jualannya cepat berjumpa kepada pembeli di tempat lain. Jarak yang jauh, waktu yang panjang menjadi singkat dan pendek ketika bertemu di Kahamart. Mart itu artinya market, pasar dalam bahasa Siantar pajak. Lebih terkenal di Siantar ini disebut orang pajak daripada orang pasar. Nah, ini menjadi pajak atau tempat perjumpaan semua orang yang menjual dan yang membeli. KH ini menjadi sesuatu untuk kita jembatani kepada siapa saja. Seperti layaknya di pajak Siantar ini, pajak Horas ini, ada jembatannya. Saya kira masa pandemi virus Corona 19 ini yang sudah menggejala di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di Siantar, itu mengurangi seluruh produksi dan aktivitas masyarakat. Maka sambil menjaga jarak, sambil menggunakan masker, sambil mencuci tangannya, kita harus persiapkan bahwa hasil-hasil bumi itu ada. Karena semua orang harus makan. Karena Indonesia butuh ketahanan pangan. Karena itu Kahamart.com ini kita dedikasikan untuk ketahanan pangan di Indonesia, khususnya para petani, usaha-usaha kecil, menengah, dan mikro. Dosis Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, politisi Partai Demokrat sekaligus anggota DPR RI Komisi 3 Hinca Panjaitan menggagas gerakan Save Pajak Horas untuk memperbaiki pasar tradisional di Kota Pematang Siantar. Gerakan ini rencananya akan dimulai pada 14 Februari mendatang. Anggota Komisi 3 DPR RI dari Partai Demokrat Hinca Panjaitan melakukan kegiatan reses ke daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Salah satu tempat yang didatanginya yaitu perusahaan daerah Pasar Horas di Kota Pematang Siantar pada 23 Januari 2021. Dalam kunjungannya, Hinca terlihat berdialog dengan para pedagang, sekaligus melihat langsung lokasi bangunan Pasar Horas yang puluhan tahun tidak pernah diperbaiki. Terinspirasi mendengar banyaknya keluhan yang disampaikan oleh pedagang, Hinca Panjaitan siap menggagas gerakan perbaikan Pasar Horas dengan tagline #SavePajakHoras. Gerakan yang rencananya akan dimulai pada 14 Februari mendatang dilaksanakan untuk menggugah hati warga agar ikut berpartisipasi memperbaiki pasar tradisional yang ada di Kota Pematang Siantar, khususnya Pasar Horas. Guna mensukseskan gerakan ini, Hinca akan menggalang dana untuk melakukan perbaikan sejumlah fasilitas. Sementara untuk perbaikan jangka panjang, Hinca Panjaitan akan berkoordinasi menemui kementerian terkait agar percepatan pembangunan Pasar Horas segera terwujud menjadi pasar yang lebih modern. Tadi berbincang dengan teman-teman para pedagang, juga berbincang para direksi dan kawan-kawan semua di sini. Ternyata jantung kota Siantar ini bukan yang main-main. Ternyata jantungnya ada 5. Dan kelima-limanya itu pajak atau pasar, yaitu pajak Horas, pajak Dwi Kora di perluasan, pajak Siantar Square, pajak Wonder Park, kemudian pajak W.R. Supratman yang khusus mengenai di depan stasiun kereta api itu. 5 ini menurut saya harus segera direvitalisasi dan saya setuju dengan BUMD-nya Siantar. Nah, oleh karena itu sebagai wakil dari sini, saya ingin mendedikasikan kepercayaan ini untuk bicara kepada pemerintah pusat. Sekali 5 tadi. Tapi sebaliknya, teman-teman dari masyarakat dan penjualan di sini gelisah dengan keadaan yang sangat memprihatinkan di tempat ini karena ini sudah 40 tahun. Salah satunya adalah kanopi yang sangat membahayakan. Kedua, selokan yang sudah sangat tidak masuk akal. Yang ketiga, tentu lantai. Tadi itu kita lihat gula jatuh bahan propos. Dengan adanya gagasan ini, pihak manajemen PD Pasar dan Pelindung Persaudaraan Pedagang Pasar Bersatu atau P4B Pasar Horas akan mendukung dan membantu gerakan tersebut. Dosis Simarmata melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.